Logikanya kan ini menarik dan bagus ya, karena zakat itu konon katanya yang diajarkan kepada kita membersihkan hartanya. Iya, iya. Nah, kira-kira masih ada nggak keraguan dan ke ASN? Ah, itu kan pandai-pandai ulama atau gimana gitu? Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Bersama saya sekarang ada dua kawan, Pak Muhammad Amin, seorang guru ASN, dan Pak Haji Muhammad Nursam. Haji Muhammad Nursam dari Basnas Medan. Kota Medan. Nah, kenapa dua kawan-kawan kita ini kami ajak untuk ngorbit? Ternyata belakangan ini ada pembicaraan yang cukup menarik sih. Apalagi kita kemarin udah habis puasa, Syawal. Sebelum Syawal kita bayar zakat fitrah. Terus lagi haji. Sebelum haji itu dalam rukun Islam ada rukun keempat. Iya. Apa itu, Ustaz? Membayar zakat. Zakat. Nah, itu yang kita mau bicarakan. Zakat yang kita bicarakan ini khusus dengan zakat penghasilan, khususnya lagi dari ASN. Sebetulnya zakat penghasilan ASN ini apa sih? Dan bisa memang dielaborasi menjadi kekuatan ekonomi umat atau hanya kekuatan keimanan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kami dari Basnas Kota Medan mengucapkan ribuan terima kasih telah diundang untuk ngorbit ini. Ngorbit gitu memang. Ngorbit kan gitu. Ya, kami merasa tersanjung dengan ada undangan ini dan kami merasa beruntung karena dengan adanya ini bisa tersosialisasikan apa-apa saja yang mungkin selama ini dilakukan oleh Basnas Kota Medan khususnya, dan kemana-mana saja yang sudah mungkin tersalurkan dari hasil pengumpulan baik itu zakat, infak dan sedekah yang ada di Kota Medan ini. Basnas ini adalah lembaga negara. Lembaga negara yang undang-undangnya jelas, tata pengelolaannya memang jelas, sehingga dan kami menjadi pengurus daripada Basnas Kota Medan ini melalui beberapa tahapan-tahapan sehingga diputuskanlah dan untuk kiranya bekerja untuk mengumpulkan dan mendistribusikan apa yang kita dapat dari masyarakat Kota Medan secara umum. Jadi di situ ada zakat, ada infak dan ada sedekah. Terutama mungkin pembahasan kita hari ini tentang persoalan zakat. Zakat khususnya lagi adalah zakat teman-teman yang penghasilan dari teman-teman ASN, apalagi guru kan begitu. Dan khususnya memang ASN yang aparatur sipil negara ini kan begitu. Ya memang menurut hemat kami memang terjadi fenomena ya belakangan hari ini tentang zakat-zakat daripada penghasilan ASN ini khususnya, walaupun sesungguhnya tidak hanya ASN sih targetnya, tapi adalah masyarakat yang ada di Kota Medan yang memiliki penghasilan. Nah, cuman kan orang banyak bertanya hari ini dasar hukumnya apa sih itu, kan gitu. Jadi memang ini menjadi satu fenomena yang asik untuk dibincangkan, kan begitu, dibincangkan. Nah, kami tugasnya memang hanya ya mengumpulkan saja dan menyalurkan apa yang kami dapatkan. Ya. Tetapi mengingat satu kata tadi, ini pajak penghasilan ASN pula, itu karena jelas ya captive itunya sumbernya. Tetapi sebetulnya selain ASN itu juga banyak sih. Nah, apa tidak memberatkan bagi ASN yang katanya masih pegawai ngeri? Tapi kalau ngelihat sekarang sih nggak ngeri, orang-orang dia ada insentif berkala, ada segala macam. Jadi penghasilan tahunannya
juga bisa mungkin dihitung sebagai satu nisab untuk zakat. Betul itu, Bang? Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin, salah satu ASN. Kalau dikatakan apakah penghasilan ASN itu cukup dengan nisab, itu penghasilan ASN itu tergantung dari golongan. Ada golongan 1, 2, 3, sampai 4 pangkat, dan itu berbeda-beda. Ada eselon lagi ya? Ada eselon lagi. Nah, jadi tidak semua ASN itu layak menjadi muzaki. Nah, kalau melihat dari gaji. Tapi kalau ada pendapatan yang lain itu mungkin pribadi. Mungkin dia punya ladang, sawah, dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa diperjelas sama Basnas bagaimana. Tapi kalau dari gaji itu hanya sebahagian ASN yang cukup. Kalau dari gaji dan tambahan insentif dan lainnya. Nah, itu sebahagian. Nah, apakah cukup sampai ini yang jadi masalah, apakah pendapatan kotor yang diwajibkan, apakah pendapatan bersih? Nah, ini kan jadi perbincangan lagi. Nah, itulah. Kalau lah dipotong, ini kita anggaplah semua ASN ini tajir, melintir lagi. Itu berapa mereka dikenakan Pak zakat? Berapa persen? Iya. Kalau ditanya berapa persennya, itu bisa kita lihat dan bisa kita baca di kitab-kitab yang dikeluarkan oleh 4 mazhab imam. Dan itu syaratnya cuma 2. Yang pertama, sampai kepada haul dan nisabnya. Haul itu artinya adalah ukuran temponya, setahun sekali. Nisab jumlahnya. Kemudian nisab itu adalah jumlahnya. Dan jumlahnya itu adalah seukuran 85 gram emas. Karena hitungan kita kan dalam Islam emas ya. Emas, kan gitu nih. Nah, ketika sudah sampai kepada nisabnya, seukuran 85 gram emas, maka wajiblah kepada siapapun juga yang hidup di atas dunia ini, keluarlah dia senilai 2,5%. 85 gram tersimpan dalam setahun. Gitu kan, berarti dia harus lengkap dalam bentuk utuh setahun. Nah, 2,5%. Ini kan beda dengan gaji nih, Ustadz ya. Kalau kita bilang gaji ini kan bulanan. Ya kan? Dan alhamdulillah kalau bisa memang terkumpul dalam setahun dengan nilai satu nisab tadi, 85 gram. Nah, kalau dipotong bulanan, pendekatannya bagaimana? Memang kalau secara hukum dasarnya yang saya ketahui saya ketahui 4 mazhab ini tidak pernah mengatakan bahwasanya harus dipotong per bulan. Itu nggak ada. Tapi dan harus wajib setahun juga. Tetap wajib setahun itu ada. Ada aturannya. Namun ketika beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, ada pertemuan ulama-ulama seluruh dunia, termasuklah dari Indonesia, yang diwakili oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi almarhum. Jadi terjadi perdebatan panjang pada waktu itu, dan mereka seluruh ulama ini menilai bahwasanya banyak orang-orang yang memiliki uang ini, seandainya dia membayar zakatnya itu setahun sekali, hampir nyarislah terjadi kemalasan pembayaran kewajiban. Iya pula. Kan gitu nih, karena kan banyak nih. Kalau sebulan nilai 1 juta, kalau setahun 12 juta. 12 juta nih. Wah, bagus ku simpan tahun depan bisa umroh. Gitu. Betul juga kan. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu memutuskan bahwasanya diperbolehkan untuk pembayaran bulanan. Secara menyicil lah judulnya dengan per bulan ini adalah untuk memudahkan sebenarnya supaya tetap terkumpullah zakat-zakat penghasilan ini sehingga bisa terbantulah orang yang sesuai dengan asnafnya yang 8 itu. Itu yang dasar hukumnya sebenarnya. Nah, kalau melihat kayak gitu kan Yogyanya, Semedannya lah ya, Yogya jauh kali ya.
Logikanya kan ini menarik dan bagus ya. Karena zakat itu konon katanya yang diajarkan kepada kita membersihkan hartanya. Iya. Nah, kira-kira masih ada nggak keraguan dan ke ASN? Itu kan pandai-pandai ulama atau gimana gitu? Kalau saya memandang begini, kalau zakat penghasilan dengan zakat mal, ada sedikit beda. Bedanya gimana? Kalau zakat mal itu memang harta yang tersimpan. Kalau penghasilan ini bukan yang disimpan. Maka ketika ini dimunculkan ke zakat mal, terjadilah pemahaman yang berbeda karena tidak sesuai. Nah, di situ kalau zakat gaji katanya zakat itu ada pengeluaran. Jadi bahkan itu pun untuk kehidupan ya? Untuk kehidupan. Nah, apalagi ASN itu kita paham lah, umpamanya anaknya kuliah, itu kuliah pun ada kewajiban yang harus dikeluarkan. Ya, biaya kuliah anak ASN beda lagi dengan yang swasta. Ada beda lebih tinggi. Itu baru satu orang, 2, 3 habis. Jangan-jangan nanti yang dikira muzaki jadi mustahik. Itu menarik. Menarik bagi aku juga menarik. Bilang kalau dia pendekatan ke zakat mal, seharusnya yang itu memang agak. Tapi kalau dia pendekatan ke penghasilan, malu dong. ASN seharusnya dibandingkan sama petani. Ya. Kalau kita tahu aturan untuk petani sampai batas ukurannya, mau untung mau rugi dia keluarkan zakatnya. Betul nggak? Betul. Dan mereka bisa. Kenapa ASN nggak bisa? Memang saya lebih setuju. Itu tadi kiasnya itu kepada penghasilan petani. Karena dia penghasilan. Penghasilan kan? Dia itu bisa dia 1 bulan itu 2-3 kali dapat. Dan melebihi dari petani. Kan gitu dia. Kalau dia kiasnya mal tadi, itu benda yang disimpan, Pak. Simpanan. Kalau masalah bayaran, itu memang boleh didulukan. Dia seandainya sampailah nisab zakat, jadi zakat. Tapi kalau tidak sampai nisab, jadi sedekah. Jadi tidak ada ruginya. Jadi dua hal bisa terpakai di situ ya. Jadi kalau dia nggak sampai nisab, jadi sedekah. Kalau dia sampai nisab, lepas kewajiban. Jadi zakat. Jadi zakat. Lengkaplah Islamnya. Lengkap. Nah, kalau melihat dua perbedaan tadi, Ustadz ya. Ustadz sebagai orang Basnas bisa memberikan gambaran yang lebih baik dan mendekatkan sehingga tanpa diwajibkan pun, bahkan bukan ASN, saya pun mungkin akan melakukan karena pendekatannya menarik. Kalau nggak sampai ya zakat, kalau sampai zakat, kalau nggak sampai ya sedekah. Gitu. Jadi kerjaan kalian di Basnas mungkin akan lebih mudah. Mendapatkan lebih banyak, membagikan lebih banyak, dan orang terbantu lebih banyak. Betul. Pandangannya bagaimana kira-kira? Apa yang disampaikan oleh Ustadz Amin tadi, Amin kan? Ustadz Amin tadi, saya sepaham dan sepakat itu, begitu. Mana-mana, ya karena kita khusus ASN nih pembahasannya ya. Mana-mana yang memang ASN kita yang sudah sampailah kepada nisabnya, maka jatuhlah kepada dirinya wajib zakat tadi. Bagi yang tidak sesuai dan tidak sampai kepada nisabnya, maka memang dianjurkan bersedekah aja lah gitu. Kan ya, gitu nih. Ya. Makanya kan dalam pengumpulan itu ada zakat, ada sedekah. Makanya kan ZIS ya, zakat, infak, sedekah. Kan gitu. Makanya, apa bedanya? Ini menarik juga nih bagi awam. Jangankan bagi awam, bagi saya sendiri juga antara zakat, infak, dan sedekah. Apa bedanya? Ya, kalau secara harfiahnya sama-sama satu benda yang dikeluarkan. Ya. Kan begitu, satu yang dikeluarkan, satu yang wajib, 2 yang sunnah. Ini pula kan. Antara infak dan sedekah.
gimana kita membedakan? Sehingga orang paham nih, oke, aku mau berinfak, aku mau bersedekah. Nah, kan namanya aja udah beda. Iya. Dan apa keuntungannya orang ketika zakat udah jelas? Iya. Runtuh kewajiban yang utama, selesai semua. Iya. Nah, ketika dia berinfak dan bersedekah. Sehingga nanti kawan-kawan ASN, oke, aku belum sanggup berzakat, aku berinfak sekian. Dan aku bersedekah sekian. Bisa jadi dalam sebulan itu dua hal dia selesaikan, satu hal dia belum sanggup. Iya, betul. Nah, itu kalau kami di Basnas sih, untuk membedakan itu, untuk lebih mendekatkan pahamnya, tergantung program apa yang bakal dilakukan oleh Basnas. Oke. Kalau secara harfiahnya memang kan sama-sama sesuatu yang dikeluarkan. Oke. Tapi kan peruntukannya bisa beda. Jauh dong antara zakat dan yang lain. Infak, ya. Kalau sedekah ini kan peruntukannya bisa luas. Oke. Kan gitu. Tapi kalau infak ini kan secara umum ya, untuk mendekatkan pahamnya itu adalah biasanya bahasanya itu kan untuk masjid. Untuk bagaimana ya rumah tahfiz. Kan begitu-gitu ini. Jadi kami bisa untuk membedakannya itu adalah program apa yang mau kita mainkan ini. Pengumpulannya apa ini. Nah, macam di Basnas ini kan ada beberapa program-program yang telah kami lakukan dan sedang kami lakukan juga kan gitu. Contoh macam di kami ini ada Medan Religi Jud namanya. Medan Religi ini terkhusus memang untuk mengadvokasi dan membantu orang-orang yang pertama adalah yang belajar ilmu agama. Contoh misalnya anak-anak tahfiz yang hari ini sedang menghafal Al-Quran di satu tempat. Kan gitu. Apalagi sekarang mohon maafnya, kadang-kadang orang taunya membuat rumah tahfiz. Tapi menjalankan dan membiayainya nggak sanggup nih. Kan gitu nih. Iya. Nah, kami selaku Basnas, kalau mereka ini mengadu sama kita buatkan programnya, kita carikan duitnya. Nah, ini bentuknya infak. Kan gitu. Dan bukan hanya infak, zakat pun bisa masuk ke sana ya. Bisa. Artinya kenapa dia bahasanya infak? Supaya penggunaannya bisa leluasa. Iya. Kan gitu nih. Betul. Bisa untuk uang sekolahnya, bisa untuk beli Qur'annya, bisa untuk fasilitas dia tinggal di situ. Kan gitu nih. Ini persoalan supaya bisa leluasa untuk penggunaannya, tapi tidak di luar daripada aturan. Kan gitu. Nah, yang kedua ada program Medan Tangguh namanya. Medan Tangguh ini program untuk membantu masyarakat-masyarakat miskin, fakir miskin yang mau berusaha. Dan itu juga melalui zakat juga bisa. Melalui zakat juga bisa. Banyak sekarang masyarakat Kota Medan ini, ya, mereka ini selalu terlibat dengan rentenir. BII, Benginang-Inang. Kan gitu nih. Bank harian ya. Bank harian. Yang mohon maafnya pinjam 10, dapat 8, pulang 12. Ini banyak terjadi. Dan hampir rata-rata konsumennya itu saudara-saudara kita yang muslim nih. Kan gitu. Mereka terjerat. Karena ke bank nggak bisa dia. Kena BI checking lah, bla bla segala macam. Nah, ketika dia mengadu sama kita, udah kewajiban kita. Dan ketika kita mau bantu itu, kita survei terlebih dahulu. Kita survei, kita lihat kehidupannya seperti apa masalahnya. Ternyata hampir rata-rata yang sebelum kita bantu itu terjeratlah dia dengan hal-hal yang seperti ini. Dengan riba ini tadi. Nah, kita bantu sesuai dengan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan dia. Kadang-kadang pun yang bermohon ini pun ngayal-ngayalnya tinggi juga. Sebenarnya yang dibutuhkannya 2 juta, tapi disampaikan 5 juta. Kita pun oyong. Makanya disurvei. Jadi dari dia yang airnya di hidung, jadi kita pula yang jadi air di hidung. Kan begitu. Tapi kalau melihat dari gambaran dari Basnas, sebetulnya ASN kan punya pilihan berdasarkan kata hati. Ya kan? Mau 2,5%, ya kan? Mau berinfak, mau bersedekah. Ini kan semua kata baik, insya Allah benar. Ya kan? Ini kan bisa jadi gambaran buat ASN. Kira-kira masih ada nggak keraguan dan keberatan kira-kira yang bisa muncul?
Kalau saya begini, yang disampaikan Basnas tadi itu udah pas ya kan. Ya. Saya memandang ada tulisan saya tentang zakat, infak dan sedekah. Oke. Jadi zakat ini mengeluarkan harta, ada nisab, ada haul, yang menerima juga pasti. Ya. Itu dia. Kalau infak ini harta saja, yang menerima bebas, orangnya pun tidak ada haul, tidak ada nisab. Kapan saja bisa dijadikan. Kapan saja, tidak menunggu waktu, banyak harus kaya baru mengeluarkan, tidak, itu infak. Sifatnya benda. Oke. Nah, kalau sedekah ini dua artinya, bisa benda kepada siapa saja boleh, seperti infak tadi. Oke. Sedekah juga bisa diartikan dengan zakat. Oke. Nah, ini nama sedekahul fuqara itu kan. Oke. Jadi sedekah ini selain benda, perilaku. Senyum itu sedekah, kalimatun thayyibah sedekah. Itu lebih luas lagi. Dan yang menerima seperti infak, kalau dia benda bebas, waktunya bebas. Nah, peluang untuk sumber dana untuk Basnas, kan begitu. Ini yang jadi masalah. Yang pertama, mungkin minim sosialisasi terhadap kita. Kalau tidak mampu zakat, ada sedekah, ada infak. Tidak menunggu kaya. Itu dia. Yang kedua, tidak mesti golongan tertentu, karena di gaji juga beda-beda, Ustaz. Iya. Itu dia. Maka saya cenderung jangan zakat itu yang diutamakan untuk disosialisasikan, tapi sedekah dan infak. Ya. Berapapun dia dapat, tapi ada Ustaz syaratnya, transparan. Iya, betul. Tanggung jawab, bisa akuntabilitas ya, Ustaz, ya. Betul. Nah, kemudian masyarakat tahu memang betul digunakan ini. Insya Allah, Pak. Buktinya kita nih, Ustaz. Saya kan ketua UPZ juga nih, Ustaz. Iya. Iya. Masjid kita itu, Ustaz. Semua program itu semuanya surplus. Alhamdulillah. Kenapa? Itu tidak menunggu kaya. Kita utamakan sedekah dan infak. Jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kita minta sedikit, lebih dikasih orang. Ya, karena kata hati itu. Kata hati yang terbuka. Itu kan kalau dari lubuk hati itu ikhlas. Ikhlas. Iya. Ya, tidak ada lagi harapan dan riba di balik bantuan. Iya, segala macam nggak ada lagi. Kan katanya kalau membantu dengan harapan itu juga ada kena riba. Iya, kan? betul. Kemudian boleh saya lanjut tadi. Satu lagi. Kalau ada satu lagi sisi, zakat yang dikeluarkan gitu ya. Kalau diberikan ke Basnas, kalau dia tidak transfer, ada nih tetangga. Kan begitu. Apakah bisa ini direkom untuk menerima, Ustaz? Iya. Karena kan dipotong di sana. Iya. Gitu. Kalau sedekah mungkin bisa langsung aja. Iya. Tapi kalau zakat dikumpulkan, dipotong, ini rencana penghasilan tadi, Ustaz, ya. Iya. Dipotong, apakah tetangga kita, mungkin keluarga kita, karena kan itu juga hal-hal yang utama, ya, Ustaz, ya. Betul. Apalagi zakat begitu. Kalau infak sedekah tidak menunggu dipotong. Iya, betul. Kalau itu dipotong, ada resiko bagi bukan aja ASN, keluarga yang kurang mampu tadi. Iya, betul. Mungkin bisa tidak terlihat. Betul. Apalagi program-program yang dibuat Basnas itu kan sudah tertentu. Iya. Apakah bisa, nanti juga bisa masukkan, kalau itu juga dibagi orang yang zakat, boleh mengusulkan keluarganya yang berhak menerima. Betul. Itu cantik. Menarik sih. Kan memang kalau zakat katanya itu sebaiknya diberikan kepada orang terdekat. Iya, betul. Kalau saya nggak salah baca begitu kan. Betul. Nah, seandainya itu betul terjadi, apakah ASN itu juga semua dia kena kewajiban harus zakat? Apa harus dipotong juga dia punya? Kalau memang dipotong, apa bisa dia mengajukan? Iya, betul. Begitu maksudnya tadi kan? Betul. Karena aku punya kewajiban menyampaikan zakatku. Betul. Kewajiban kan? Betul. Dan kewajibanku itu ternyata lebih wajib aku sampaikan kepada orang terdekatku. Betul. Bolehkah begitu? Jadi begini, Basnas ini adalah salah satu lembaga penyalur. Nggak salah, satu lembaga penyalur yang bagus. Ya. Dia nggak salah dia. Yang memang
yang memang ini pemiliknya yang milik pemerintah. Ya. Kemudian selain Basnas ada lembaga amil zakat yang lain. Ya. Nah, ini adalah mitra kita untuk dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan juga. Ya. Nah, seperti yang tadi ditanyakan oleh Ustadz ini tadi, boleh nggak seandainya itu dipotong? Yang mungkin selama ini, saya berkeyakinan, mohon maaf, kami Basnas berkeyakinan, seluruh ASN ini pasti membayar zakat. Ya. Pasti membayar. Apapun ceritanya. Kita berpikiran baik. Baik, Mereka pasti sanggup melakukan itu. Dan mereka selama ini juga seperti yang tadi disampaikan Ustadz dan Bapak tadi, orang-orang terdekatlah yang mereka salurkan langsung. Ya. Kan gitu nih. Boleh, ya memang itu wajibnya. Kan gitu. Namun, supaya memang uang-uang zakat ini tercatat, maka disalurkanlah ke Basnas. Oke. Kan gitu nih. Ini dulu ya yang saya jelaskan ke Basnas. Nah, seandainya contoh macam Ustadz Amin nih, dia keluar mungkin 1 bulan 1 juta nih. Oke. Dia zakatnya nih contoh nih. Selama ini dikasihnya sama orang-orang terdekat, tetangga, keluarga. Kan gitu. Jadi tiba-tiba keluar ini peraturan. Wajib bayar ke Basnas nih. Betapa sedihnya lah tetangga-tetangga yang selama ini yang udah kita santuni istilahnya. Pak, jangan sampai dituduh pelit. Itu dia. Kan gitu. Nah, boleh nggak ketika nanti dipotong ini, macam Ustadz Amin tadi, memohon kepada Basnas untuk orang yang direkomendasikan dia tetap mendapatkan itu. Itu boleh. Itu namanya zakat muqayyad namanya. Oke. Zakat muqayyad ini adalah zakat yang mengikat. Ustadz, contoh ya, kami pernah kejadian begini. Ada orang Jakarta, kami buka stand pada waktu itu di Sun Plaza, Ustadz. Sun Plaza ini kan mohon maafnya, hampir rata-rata 80% non-muslim semua dalam itu. Tapi tak kenapa, ada satu orang mendatangi gerai kita, gitu ya. Saya mau bayar zakat, katanya. Dia orang Jakarta nih. Tapi saya saat sekarang ini langsung ke saudara-saudara saya bayar zakat. Bisa nggak kalian, saya titipkan sama kalian tolong antarkan ke sana. Lalu kita sampaikan, boleh. Nggak apa-apa. Ya, apa untungnya sama kalian? Tanyanya kan gitu nih. Untungnya adalah kami catat, Pak. Kami bilang, tercatatlah uang Bapak memang untuk membayarkan itu. Bukan ada untung secara materi, nggak ada. Zakat kalian diterima. Zakat kalian diterima. Keuntungan kalian dibagikan kepada yang kalian inginkan. Itu dia. Jadi tolong antarkan si A sekian. Kami antarkan sampai sekarang. Jadi itu bisa sih sebenarnya. Oke. Jadi nggak ada halangan ternyata. Nggak ada halangan ternyata. Jadi misalnya lah contoh ya. Seluruh ASN yang ada di Indonesia ini, kan gitu, khususnya di Kota Medan, membayarkan kepada Basnas. Kan kita sudah bolak-balik sih menyampaikan kepada ASN-ASN yang Pemko Medan, bahwasanya ketika nanti ini terjadi mungkin ada aturan, kan begitu, yang diwajibkan membayarnya kepada Basnas, kan gitu. Kami tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang-orang yang seperti yang saya katakan tadi sudah adalah pos-posnya kemana-kemana, kemudian ada dia mungkin sekitarannya itu perlu bantuan, tinggal dia buat pengajuan. Ajukan ke kita. Insya Allah kita salurkan. Jadi gambarannya nampak di situ. Nampak. Trust-nya muncul, trust masyarakat untuk berzakat juga tinggi. Karena penyalurannya juga sesuai dengan harapan umat. Ya. Insya Allah. Itu seharusnya memang begitulah seharusnya terjadi. Kan gitu, makanya kita pun mohon maafnya aktif di media sosial. Setiap kita penyaluran, kita laporkan, kita upload ke media sosial kita. Ada di Facebook, ada di TikTok, ada di Instagram. Harus main gitu juga ini, Pak. Supaya masyarakat bisa membaca nih. Bahkan mohon maafnya, macam kemarin di Ramadan, dari luar negeri berjakarnya di kita. Itu kan bukan suatu hal yang mustahil sekarang, ya kan? Namanya trust. Betul. Ya kan?
Jadi kalau kita lihat secara real yang tadi Ustadz ceritakan, ini aku kadang-kadang susah juga berhadapan sama Ustadz ini. Berbicara pun harus diatur-atur. Iya. Harus hati-hati juga ya. Tapi paling nggak belajar kita. Iya. Jadi gini Ustadz, kan faktanya udah nampak tadi ya. Iya. Bagi ASN juga udah bisa memahami apa yang akan dihadapi ketika ini menjadi kewajiban dari pemerintah kan. Tidak berzakat pun nggak masalah, tapi bisa infak dan sedekah. Iya, ternyata, benar. Kalaulah kita hitung, Ustadz, Basnas punya data nggak? Potensi ASN Medan itu berapa M? Baik. Atau berapa ember aja uang 50 perak. Iya. Jadi kita di masa wali kota kita Bapak Muhammad Bobi Afif Nasution, kita sudah pernah hitung tuh. Karena diperintahkan beliau, coba hitung Ustaz berapa potensi. Kan kita. Jadi kurang lebih sampai dengan sekarang ini, kemarin pun kita sudah bincang-bincang juga dengan Pak Riko selaku wali kota Medan kan gitu. Sebelum mungkin mengambil keputusan untuk membuat satu aturan kan begitu kan, kita harus kaji dulu nih plus minusnya, jangan juga sembarangan harus SWOT ya. Harus SWOT, SWOT-nya jelas kan begitu kan. Jadi kurang lebih ada 8.500 ASN yang muslim ya, yang mustahid, yang sebagai muzakinya, muzaki dan musodik campur di situ. Mustahid. Karena kan seperti yang kita sampaikan tadi, yang disampaikan Ustaz tadi, ada orang yang sudah sampai nisabnya 85 gram emas nih, tapi ada juga ASN yang tidak sampai. Makanya ada 2 kategori kita buat. Mana yang berzakat, mana yang berinfak dan bersedekah. Tidak semua kita ratakan itu. Berarti ada hitungan yang seperti diharapkan ASN nih kan? Iya, ini kan kepada ASN nih kan gitu kan, nggak semua juga mohon maafnya yang gajinya banyak, mantap, segala macam kan, punya mobil, punya rumah, kan gitu nih. Waktu emas sejuta aman lah. Sejuta aman lah ini kan emas kan udah hampir ya, mohon maafnya, lita juga kita nunggu harga emas kan begitu kan. Kan itu yang beruntung nih yang memang menyimpan emas dari tahun berapa puluh tahun yang lalu, sekarang ya beruntung sekali kan. Bisalah dia berzakat. Kan gitu, bisalah berzakat kan gitu. Jadi ASN ini 2 kategori kita buat. Ada yang menjadi muzaki, ada yang menjadi musodik. Dengan kita nanti memberikan surat pernyataan kepada dia. Kan gitu. Kalau yang berzakat sudah jelaslah dia 2,5%, dan yang tahu berapa nilai nominalnya adalah orang yang bersangkutan. Tapi itu kan nggak serta-merta ditarik kan, dipotong. Soalnya kan zakat tuh kalau nggak salah harus begini kita kan. Iya. Jadi harus ada akadnya. Nah, akadnya gimana motong itu? Nah, akad di dalam pemotongannya itulah ketika ASN ini membaca surat pernyataan. Mana nomenklatur yang sudah memang kita atur sesuai dengan hukum syariatnya dan hukum negaranya. Dan sehingga sepakat dan sepahamlah dia dengan nominal yang bakal diberikannya. Makanya setiap ASN itu pasti jumlahnya beda-beda. Setiap tahun juga akan berganti itu kan, sesuai dengan kondisi harga emas. Sesuai dengan kondisi harga emas. Tapi paling tidak, mohon maafnya, paling tidak, kalaupun dia misalnya ASN, memang akhirnya tergantung pribadi kita masing-masing sih. Kan gitu. Kalau niatnya sih sesuai dengan harga emas naik, ya naiklah bayar zakatnya kan gitu kan. Seharusnya. Kalau turunlah bayar zakatnya kan gitu. Tapi supaya memang untuk administrasinya itu tidak bolak-balik, dianggaplah itu flat dia. Dianggap kan gitu, dianggap saja. Dan kan disepakati gitu. Dan disepakati flat kan gitu. Misalnya satu ASN itu membayar dia ada 100.000, ada 150.000 sesuai dengan golongannya tadi. Nggak besar ya? Nggak besar, Pak. Kalau dihitung contoh saya pernah menganalogikan kepada seorang lurah. Ya, seorang lurah yang gajinya kurang lebih pada waktu itu dengan gaji plus TPP ya 10 jutaan. Gitu. Kalau gaji nggak akan sampai. Kalau gaji nggak akan sampai. Kalau take home pay yang gitu. Jadi kita anggap dia tidak memiliki pekerjaan penghasilan di luar ASN ini. Kan gitu kan. Walaupun mungkin dia ya kan nggak haram juga sih seorang ASN menjadi agen mobil. Kan gitu, nggak haram juga. Dan nggak haram juga dia punya rumah makan nih, punya usaha-usaha yang lain. Tapi kita persempit kelasnya itu adalah pendapatan dia yang ada di
ASN selama jadi ASN itu. Dan ASN ini kan ada sekarang ini namanya TPP ya. Gaji plus TPP. Kalau mengharapkan gaji, insya Allah nggak akan ada dia bisa berzakat dan bahkan minus. Golongan manapun, Pak. Kenapa? Ijazah dia menjadi ASN ini, sertifikatnya itu, insya Allah mudah-mudahan sekolah nggak tamat-tamat. Itu yang nggak tamat-tamat. Itu nggak tamat-tamat. Begitu mau tamat, langsung pihak bank menelpon top up. Kan gitu. Makanya kita gabungkanlah gaji plus TPP. Kan gitu. Atau TPP saja yang dipotong. Kan gitu nih. Makanya variasi lah. Itu 2,5% tadi ya? 2,5% tadi. Jadi waktu itu ada seorang lurah yang bertanya kepada saya, Pak, ini motong saya punya ini kayak mana? Berapa gaji Bapak? Sekian. Totalnya 1 bulan itu dapat 10 juta. Contoh nih ya. Berarti setahun itu sudah 120 juta, Pak. Pada waktu itu harga emas masih 1 juta pada waktu itu. Oh, masih dapat. Pada waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi Pak, kewajiban Bapak itu apabila pendapatan Bapak selama setahun 85 juta. Kurang 100. 100 kurang 85, itulah dia. Jadi kalau sudah 85 juta seukuran harga emas waktu itu 1 juta, maka sudah wajiblah kepada Bapak untuk membayar zakat 2,5%. Bapak mau bayar per tahun atau per bulan? Enaknya gimana Ustaz? Kalau per bulan Bapak bisa mudah, saya bilang. Pada waktu itu kalau nggak salah saya sekitar 120.000 dia kena. Kalau nggak salah saya ya, ini contoh Pak. Nah, Bapak berat nggak seandainya sebulan sekali bayar 120? Ya nggak berat lah. Orang untuk rokok sama kopi saja lebih katanya. Kan gitu nih. Ini kan bagi mohon maafnya orang yang mungkin sadar akan dirinya. Kan gitu. Nah, ada juga orang, mohon maafnya, ketika murah pun dia, ditolaknya. Karena duit dia keluar, dia pikir duit dia. Dia pikir duit dia nih. Padahal kita Basas ini, lembaga-lembaga amil zakat ini adalah mau menolong dan membantu dan memudahkan dia sebenarnya. Karena di dalam duit dia itu ada kewajibannya. Ada kewajiban. Kan itu yang lupa. Jadi, ada juga yang bertanya kepada saya, nggak sampai dengan nisabnya. Jadi kami ini nggak wajib zakat lah. Ya enggak lah, ngapain kalian bayar zakat? Tapi kami tetap mau ngasih. Apa judulnya Ustaz? Kata. Itulah sifat sedekah tadi. Mau infak, mau sedekah boleh. Berapa namanya? Suka hati. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf ya. Bahkan lebih dari hitungan zakat. Lebih dari hitungan zakat. Contoh, nggak usah kita apalah. Kita kadang-kadang setiap hari Jumat masuk ke WA kita nih. Sedekah Jumat. Mohon maaf ya, kadang kita punya rezeki, kita kasih limpul. Memang limpul. Oh, itu lebih daripada zakat. Tapi tiap minggu, sebulan 200.000 dong. Dan lebih daripada potongan zakat. Jadi, kembali kalau kita cerita zakat nih, kayaknya 1 semester kurang ya. Kurang kali pun. Jadi kalau cuman kayak gini setengah jam kita palahi aja sampai sini dulu. Bisa nanti mungkin gini Pak, ada part 1, part 2, part 3. Insya Allah, karena ada berapa karena memang persoalan zakat ini, mohon maaf Ustaz ya kan, jarang kali terjadi pembahasan, baik di masjid, di masyarakat. Kan gitu. Dan ulama-ulama, kebanyakan kalaupun ceramah di jemaah, ini kan tentang persoalan amaliyah yang memang, contohnya macam sholat, pemahaman tentang zakat ini dan infak sedekah ini masih minim lah kan gitu. Orang lebih banyak takut cerita neraka, senang cerita surga. Dia lupa zakat itu ada di antara itu. Ada. Jadi banyak hal yang menarik untuk kita lanjutkan. Boleh sedikit. Boleh. Sebelum ditutup. Begini, kembali tentang regulasi, ya. Jadi untuk memudahkan itu ASN dipotong, tadi ada caranya, salah satunya menggunakan ikrar, cuma yang jadi permasalahan tentang nisab, kenapa dia 14%? Jadi ini jadi perdebatan ahli-ahli agama juga ini. Iya, benar. Mereka jangan sampai yang bukan haknya kita berikan. Itu dosanya siapa yang nanggung? Betul. Kalau tak wajib kok jadi wajib. Iya, benar. Itu dia. Benar. Jadi ini harus duduk neto atau bruto. Betul. Nah, ini harus duduk. Kalau seandainya bruto, apa dasarnya? Benar. Kalau neto, apa dasarnya? Jadi adalah sebuah kesepakatan yang terjadi di Indonesia, khusus Indonesia. Kalau kesepakatan internasional tadi udah 2,5%. Bukan itunya. Jadi penghasilannya tadi, bruto atau neto? Iya, yang wajib dikeluarkan zakat tadi. Apakah simpanan
apakah pendapatan yang dari mana-mana belum dikeluarkan. Itu harus duduk. Kemudian tadi bruto atau nutu itu harus jelas, karena ada yang berpendapat bruto, penghasilan kotor. Jangan-jangan gitu dia, yang mau dipotong ini jadi mustahik dia nih. Kan gitu nih. Ini yang jadi masalah. Ini yang seharusnya dia ngasih. Ini yang berarti kan. Iya. Kita berdosa karena mengambil hak orang, memindahkan kepada orang yang tidak benar pula. Betul. Itu dia. Saya paham itu. Makanya tadi saya pendekatan dengan 2,5% tadi secara nasional, saya internasional disepakati. Kenapa kesepakatan seperti ini tidak diberlakukan juga di Indonesia dari kalangan-kalangan yang memang berhak memikirkan dan memusyawarahkannya. Siapa yang wajib, seberapa yang wajib, bagaimana cara wajibnya, begitu kan? Satu lagi, kiasnya itu, kalau boleh saran Ustadz di Basnas itu jangan mal emas, tapi ke pertanian. Karena itu penghasilan. Itu lebih dekat lagi karena penghasilan, dia profesi jelas, bisa pendapatan itu melebihi dari yang wajib tadi zakat. Betul. Itu luar biasa. Kalau ini tersampaikan sama kita, itu guru-guru tuh Bapak, itu kan ada sertifikasi. Iya. Sertifikasi kalau dihitung-hitung tadi bruto atau neto ini jadi perdebatan. Tapi kalau kiasnya dia kepada pertanian, clear. Betul. Jadi itu dia. Kami sudah obrolkan banyak sekali yang sudah kita obrolkan dan banyak juga yang belum bisa kita ceritakan. Tetapi itulah orbit kita hari ini. Kami sudah obrolkan, tinggal di rumah bagaimana memikirkan dan memandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngorbit berikutnya.